Bapak Ibu dari semuanya. Terimalah salam budi saya, Sukihotu, Namo Buddhaya. Namo Namo Selamat Buddhaya. Buddhaya. berjumpa kembali dalam acara pembacaan parita untuk ketenangan batin dan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Untuk itu, marilah kita semuanya mempersiapkan diri sebaik mungkin dan mengkonsentrasikan pikiran kita selama pembacaan parita dan bertekad semoga nama-nama saudara-saudari yang saya sebutkan setelah ini segera sembuh dari sakit fisik yang dideritanya dan segera sehat kembali sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Selanjutnya saya akan membacakan nama-nama. Semoga nama-nama yang saya sebutkan ini segera sembuh kembali. Yang pertama adalah Bante Jayadamo Tera Bali, Bapak Angka Wijaya Surabaya, Bapak Bambang Abdi Denpasar Bali, Bapak Bima Kusuma Jaya atau Ong Tan, CNB Jakarta, Bapak Kris Budianto Rumah Sakit Adi Usada Undaan J308, Bapak Didi Haryadi Jakarta, Bapak Eka Putra Oyong Jakarta, Bapak Harja Wandira Surabaya, Bapak Michael Dale Cornelius Kungaritsin Singaraja Bali, Bapak Orin Gailan Cornelius USA, Romo Purnadi Jakarta, Bapak Rudi Sujanto Rengas Dengklok Jakarta, Bapak Sianto Jakarta, Bapak Sim Hwa Siong Rumah Sakit Adi Husada Undaan D206, Bapak Susanto Jaya Bandung, Bapak Tirta Himawan Macaulung Jalan Sidosermo PDK 4C 110 Surabaya, Bapak Willy Tejalesmana Bali, Bapak Ami Yusman Pamulang, Ibu Ari Chandrawati Bali, Ibu Ating atau Panyawati Surabaya, Ibu Krisnawati Kamal Jakarta, Ibu Debi Herfabiane Bekasi, Ibu Emi Jakarta, Ibu Eva Gusti Wulandari Bekasi, Ibu H. Fuicu Jakarta, Ibu Indriati Bernard Geraldine Kalibata, Ibu Lia Sumampo Hankam Cidodol, Ibu Lim Cek Ing umur 92 tahun Surabaya, Ibu Li Kuicin Solo, Ibu Lipnawati 96 tahun Pasuruan, Ibu Lili Sukatio Surabaya, Ibu Lindawati Malang, Ibu Lita Mutia Surabaya, Ibu Lo Paucen Gading Serpong, Ibu Megawati Sugiarta Denpasar, Ibu Niketut Chandra Wiratmi, Ibu Nurianah Bandar Lampung, Ibu Serliani Wiganda Jakarta, Ibu Serli Hawijono Surabaya. Ibu Siana Laksmono Rumah Sakit Adi Husada Undaan D305, Ibu Siswati Jakarta, Ibu Suryati Jakarta, Ibu Sutiarti Riawan Jakarta, Ibu Tan Novilia Astan Surabaya sedang dirawat di Penang, Ibu Tan Singhua Jakarta, Ibu Tang Wai Chun Rumah Sakit Adi Husada Undaan D208, Ibu Tien Tien Bali, Ibu Chin Kong Wang Bangka, Ibu Chong Melia Chandra Surabaya, Ibu Chin Kiau dan Meriana Jalan Jati nomor 12B Pekanbaru Riau, Ibu Triwulan Handayani Bekasi Jawa Barat. Ibu Waluyo Surabaya, Ibu Winis Perumahan Geraha Family Blok G nomor 12 Surabaya, Ibu Yani Denpasar Bali, Ibu Yeni Listiawati Malang, Ibu Yoni Widyastuti Sutanta Ateng Serang, Ibu Yunita Halim Palembang, Saudara Vin Evano Wijanarko sedang berobat di Kuala Lumpur, Saudara Hendra Irawan Kapasan Surabaya yang sedang sakit tumor kelenjar getah bening, Saudara Liki Chandra Surabaya, Saudari Dewa Ayu Novayanti Wibawa, Saudari Lisa Agnes Pratiwi Denpasar Bali, Saudari Serlili Jakarta Utara, Saudari Susiana Rumah Sakit Adi Husada Undaan D318, Saudari Wen Siu Chin Surabaya, Adik Brian Alvero Jusianto Jakarta, Anak Felicia Angela Hartanto Manado, adik Vin Evano Wijanarko Lombok sedang berobat di Kuala Lumpur, Malaysia. Anak Kaluna Naharto Kalijudan Taruna 3 nomor 30 Surabaya. Anak Leon Surabaya. Anak Risaka Adiatama Surabaya.
Ya, demikian nama-nama yang saya sebutkan. Marilah sekarang kita memulai pembacaan parita. Saya akan memimpin dengan mengawali pembacaan nama Karapata. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Apiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami Yamangha ko mayang Bhagawantang Saranang gata Yono Bhagawa Sattha Yaksa Mayang Bhagavato Dhammang Rojema Imehi sakarehi tang Bhagawantang sasadamang sasawaka sanggang abipujayama. Marilah kita memohon Pancasila Aradhana kepada Bante. Mayang Bante ti saranena saha Pancasila niyacama Dutiyampi mayang bante tisaranena saha Pancasila niyacama Tatiyampi mayang bante tisaranena saha Pancasila niyacama Yamahang vadhamitang vadhita. Ama bante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Ang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Tutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Tutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami.
Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamanang paripurnang Ama bante. anatipata Veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Adhinadana Veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Kamesu miccacara Veramani sikkhapadang samadhiyami. Kami sumiccacara Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Musawada Veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Suramiraya majjapama Veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapahmadana Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena bhoga sampada silena nibboding yanti tasma silang visuddhaye. Ama Bante. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kami mohon kepada Bante untuk memimpin pembacaan parita pada malam hari ini. Silakan Bante. Ya baik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang berada di Zoom walaupun dengan mood ketika bisa mengikuti apa yang akan dibacakan, bisa mengikuti, dan yang tidak bisa mengikuti bisa merenung dalam batin dengan pikiran cinta kasih. Semoga yang sedang dilanda sakit segera mendapatkan kesembuhan, dan siapapun yang sehat semoga dapat mempertahankan kesehatannya. Samanta Cakkavalesu Atra Gaccantu Devata Sadhammang Munirajasa Sunantu Sakhamokadang Sakhe Kame Charupe Girisikharatate Chantalike Vimane Tiperate Jagame Daruwana Gahane Nikehavattum Vikete Bomma Jayantu Deva Jaladhala Visame Yakha Gandha Banaga Vedanta Santigeya Munivara Vachanang Sadha Ume Sunantu
Dhamma savana karo ayam bhadanta. Dhamma savana karo ayam bhadanta. Dhamma savana karo ayam bhadanta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho vecchacharana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarati sattva deva manusanang buddho bhagava te swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pachatang veditapo venyuhi ti supatipanno bhagavato sāvaka sangho. Ojo patipanno bhagavato sāvaka sangho. Nyaya patipanno bhagavato sāvaka sangho. Samici patipanno bhagavato sāvaka sangho. Nyaya patipanno bhagavato sāvaka sangho. Yati thang cattari purisa yuga niyatta purisa pukkala. Esa bhagavato sāvaka sangho. Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anuttarang punya ketang lokasa te. Nati me saranang anyang buddho me saranang varang ete na satcha vajena soti te hotu sappada. Nati me saranang anyang dhammo me saranang varang ete na satcha vajena soti te hotu sappada. Nati me saranang anyang sangho me saranang varang ete na satcha vajena soti te hotu sappada.
yang kinci vitang idawa hurang wa sake suwayang ratanang panitang nano samanga titata gadena idam vibhuti ratanang panitang ete nasace nasuwati hoto kayang viragang amatang panitang yada jaga sakya muni samahito nate nadam me nasamati kinci idam pidam me ratanang panitang ete nasace nasuvati hotu yam bhutase tu pariwanayi sucing samadhimanantarikanyamahu samadhinate nasamo navijati idam pidam me ratanang panitang ete nasace nasuvati hotu ye pukala adasatang pasatang catariyetani yukani honti pedakineya sukata sasavaka ete sudinani mahapalani idam bisange ratanang panitang ete nasace nasuvati hotu Yesu payuta manasa dalhena neka mino tamasa sanam hi te patipata amatang vigaiha latha muda niputing punjamana idam bisange ratanang panitang ete nasace nasuwati hotu Kenang Puranang Nawang Nati Sambawang Virata Cita Yatike Bawasming Teke Nabija Avirul Hichanda Nibandidira Yatayam Padipo Idam Bisange Ratanang Panitang Ete Nasace Nasuwati Hotu Metan sabhalokasming mana sambhavaye aparimanang odang ado catiriyanca asambatang averang asapatang petan carang nisinova sayanova yavata savikatami etang sading adidheya Brahmametang viharang idamaho petinca anupagamma silavadasanena sampanno kame suvineya gedang nahi jatuga paseyang punareti te Virupake hime metang era pate hime capya pute hime metang kanhago tamake hica apatake hime metang dipatake hime catupade hime metang bahupade hime Mamang apadako hingsi, mamang hingsi dipadako, mamang catupado hingsi, mamang hingsi bahupado, sabhe satta sabhe panna, sabhe bhuta cakevala, sabhe batrani pasantu, makanci papa makama, Apamano Buddho, Apamano Dhammo, Apamano Sangho, Pamanawanta Nisiring Sapani, Ahivichika Satapade Unnana Pisara Musika, Katame Rakha Katame Parita, Padikamantu Buddhani, Sohang Namo Bhagavato,
Namo Satanang Samma Sambuddha Nang Bojanggo Sati Sangkato Dhamanang Vijayo Tata Viryam Piti Pasadi Bojangga Catata Pare Samadupe Kabojangga Satete Sapadasina Monina Sammada Kata Bhavita Bahuli Kata Sangvatanti abhinyaya nippanaya ca bodhiya etena sacha vajena soti te hotu sappada ekasming samaye nato mokkalanan cakasabang gelane dukkite diswa bojangge satta desayi te catang abhinanditva rokamuting sutang kane etena sacha vajena soti te hotu sabpada ekada dhammaraja bhikelanyena pipilito chunda tere nadanyewa banasat tam tam havuta sitanaso ete nasacha vajena soti te hotu sabada pahina te ca abada tina nampi mahesinam Magha hata kilesa wa patanupati dhammatang ete nasaja vajena soti te hotu sappadang Yando nimitang avamangkalanca yoca manapo sakuna sasado papa gahodu supinang akantang bodhanubhave navina samento yando nimitang avamangkalanca yoca manapo sakuna sasado papa gahodu supinang akantang Dhammanubhave navinasamento yanto nimitang avamanggalanca yoca manapo sakuna sasato papa gahotu supinang akantang sanghanubhave navinasamento Dukkha pata cani dukkha bhaya pata cani bhaya Sokha pata cani soka hontu sabbe pipanino Etawata ca amhehi sambatang punya sampadang Sabbe buddha numodantu sabba sampati siddhya Danang dadantu sadaya asilang rakantu sabada Bhavana bhirata hontu gacantu dewata gata Sabhe buddha balapata pacekanan sayang balang Arahantanan catejena Rakang bandami sabbaso Bhavatu sabha manggalang rakantu sabha devata sabha buddha nupavena sada soti bhavantu te Bhavatu sabha manggalang rakantu sabha devata sabha dhamma nupavena sada soti bhavantu te Bhavatu sabha manggalang rakantu sabha devata Sabha Sanghano Bhavena Sada Soti Bhavantu Te. Sadu, Sadu, sadu. sadu, sadu. Selanjutnya kami mohon pada Bante untuk memimpin meditasi bersama. Silakan Bante. Ya baik, mari kita sejenak untuk melakukan meditasi yang pada kesempatan malam hari ini kita memancarkan cinta kasih kita kepada mereka yang sekarang sedang menyandang sakit. Semoga mereka bebas dari penderitaan, bebas dari sakitnya,
dapatkan kesembuhan. Semoga mereka berbahagia. Renungkan pikiran-pikiran yang baik demikian dalam batin kita selama kita bermeditasi. Meditasi kita mulai. Sabi Sata Bawantu Skitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi selesai. Aduh, Sadu, sadu, sadu. Modena Bante. Ya, baik. Selanjutnya kali ini kita dikasih kesempatan baik oleh Bante untuk bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Bante, baik itu tentang Dhamma atau tentang
kehidupan sehari-hari yang mungkin membutuhkan saran dan masukan dari Bante, silakan teman-teman yang hadir di ruang Zoom ini bisa bertanya langsung dengan raise hand atau langsung menyebutkan namanya, atau bisa juga mengetik pertanyaan di kolom chat, nanti saya akan membantu membacakannya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kalau nggak ada, ini Bante, saya ada pertanyaan titipan Bante. Ini tentang orang sakit, Bante. Eh, Bagaimana tips buat orang sakit supaya pikirannya tidak ikutan sakit? Soalnya banyak orang dulunya sehat, mentalnya sangat bagus, tapi begitu kena penyakit yang berat, lalu mentalnya ikutan drop juga, gitu, Bante. Mohon Bante saran dan masukannya. Iya. Ya, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa ketika kita sakit, mental kita juga ikut sakit. Itu terjadi pada kebanyakan orang. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang juga patut untuk kita renungkan dalam batin berkenaan dengan sakit fisik, agar kita menerima bahwa sakit itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa kita hindari selama kita masih memiliki tubuh ini. Maka yang pertama yang juga mesti kita senantiasa renungkan dalam batin kita, bahwa fisik, selama kita masih punya fisik, pasti itu adalah sarang dari penyakit. Tidak ada satupun orang yang sebenarnya bebas dari penyakit. Bahkan Sang Buddha pernah menyampaikan, kalau seseorang berpikir bahwa dalam sedetik dia betul-betul mendapatkan sehat secara jasmania, sebenarnya apa yang dia pikirkan itu salah. Karena tidak ada satupun momen di mana fisik kita itu betul-betul sehat. Tidak ada. Ya, kalau kita kembali kepada bahwa tubuh kita itu kan terdiri dari miliaran sel, yang ternyata sel-sel kita juga ya ada yang mati, ada yang muncul, ada yang mati demikian. Nah, sehingga sebenarnya dengan kita melihat bahwasannya tubuh kita itu terdiri dari miliaran sel, kita itu tidak pernah mengalami yang betul-betul sehat, tidak pernah. Tubuh kita itu pasti sakit. Dan apalagi tubuh kita ini selama kita hidup selama berpuluh-puluh tahun, ya banyak sakit yang pasti akan dialami. Dan itu tidak bisa kita kita pungkiri, tidak bisa kita tolak. Bahkan terjadi tidak hanya kepada kita, bahkan seorang arahat sekalipun, selama dia masih punya fisik, sakit pasti akan muncul. Rasa sakit juga pasti akan ada. Ini yang pertama, untuk bisa menerima bahwa fakta bahwa jasmani itu memang sarangnya penyakit, itu bisa membawa kepada penerimaan agar kita tidak begitu menjadi khawatir, menjadi ya katakan menjadi cemas dengan adanya sakit. Kemudian yang kedua, kita juga harus paham bahwasanya kita itu telah melakukan berbagai macam perbuatan di masa lampau. Ada sakit fisik atau sakit yang kita alami yang memang itu disebabkan oleh karma kita. Mau tidak mau, ketika buah karma sedang berbuah, terutama adalah buah karma yang buruk sedang berbuah, salah satunya adalah sakit fisik akan datang pada kita. Maka kalau kita merenungkan bahwa, oh sekarang saya sakit karena sedang menerima buah karma, itu menjadi kita menerima. Artinya kita tidak menjadi komplain lagi. Itu kan memang sudah memang karmanya saya, sudah buah karmanya saya yang saya harus menerima. Kalau saya kemudian menolaknya, membencinya, tidak menyukainya, kemudian kita marah, itu seperti kita membuat karma baru. Ya sudah, lebih baik ketika sakit itu muncul ya kita terima. Tapi bukan berarti kemudian kita menerima, kemudian kita pasrah. Tidak demikian. Kita pun juga harus tetap berusaha untuk menyembuhkan sakit kita. Tetapi penerimaan bahwa sakit itu memang merupakan salah satu dari buah karma perbuatan kita, itu adalah ya salah satu hal yang bisa membuat kita menerima. Kita tidak menjadi gelisah karena kita mendapatkan sakit. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita pun juga harus memahami
bahwa fisik kita itu merupakan salah satu hal yang sifatnya tidak kekal. Segala sesuatu adalah tidak kekal. Segala sesuatu, termasuk fisik kita itu tidak kekal. Kita tidak bisa mempertahankan fisik kita untuk tetap sehat. Kita tidak bisa mempertahankan fisik kita untuk tetap muda. Kita tidak bisa mempertahankan fisik kita untuk tetap hidup. Ketuaan, sakit, kematian pasti akan datang pada kita. Pada siapapun. Tidak hanya pada mereka yang bodoh, bahkan kepada yang bijaksana sekalipun, namanya sakit, perubahan, karena perubahan kemudian kita menjadi sakit, itu pasti akan datang pada kita. Maka menerima perubahan ini sebagai fakta, termasuk kita mendapatkan sakit merupakan bagian dari perubahan, itu juga membuat batin kita menjadi lebih damai, lebih tenang. Itu juga penting untuk kita miliki. Kemudian, yang keempat, kita pun juga bisa merenungkan tentang anatta, tentang non-self. Bahwasanya kita, walaupun kita menganggap bahwa kita itu memiliki tubuh kita, tapi sesungguhnya kita tidak bisa mengatur tubuh kita sesuai dengan keinginan kita. Keinginan kita adalah tubuh ini tidak boleh sakit, harus selalu sehat, ya kan? Harus selalu fit. Tetapi kemudian apakah bisa mempertahankan tubuh kita untuk tetap fit, untuk tetap sehat? Tidak bisa. Mengapa? Karena kita itu tidak bisa mempertahankan tubuh kita sesuai dengan keinginan kita. Tidak bisa. Maka dengan kita melihat bahwasanya tubuh kita demikian, kita tidak bisa kemudian menjadi komplain, menjadi khawatir karena memang ini menjadi fakta bahwa tubuh kita ini memang harus mengalami sakit mau tidak mau. Oleh sebab itu, terima sakit ini sebagai sebuah kewajaran agar batin menjadi lebih damai, lebih tenang. Karena itu sudah menjadi ya fisik yang memang faktanya adalah sarang penyakit. Fisik adalah memang merupakan bagian dari sebuah perubahan. Fisik memang sesungguhnya bukan menjadi milik kita yang sesungguhnya karena kita tidak bisa mengatur fisik kita sesuai dengan keinginan kita dan kita juga memiliki buah perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang lampau sehingga sakit menjadi salah satu bagian dari kehidupan kita, maka dengan demikian kita tidak akan menjadi ya terlalu cemas, terlalu khawatir dengan apa yang terjadi pada kita, terutama sakit fisik yang terjadi pada kita. Yang terpenting adalah kita tetap berusaha dengan batin yang tenang, menerima sakit sebagaimana adanya, dan di saat yang sama kita berusaha untuk bisa menyembuhkan sakit kita. Mau tidak mau kita juga melihat bahwa jasmani kita juga berharga untuk dipertahankan, berharga untuk lebih sehat, walaupun tidak sepenuhnya sehat, tapi untuk lebih sehat, sehingga kita bisa melakukan banyak hal yang baik. Itu yang mesti kita lakukan, agar walaupun fisik sakit, tetapi batin tidak ikut sakit. Ya, demikian. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Ini ada pertanyaan Bante dari Ibu Seli Gunawati. Wandami Bante, welcome back to homeland Indonesia after so long time being in USA. Mau tanya, jika kita menguncar parita untuk orang yang sakit di jarak yang jauh, sedangkan mungkin yang sakit tidak sedang mendengarkan, tidak online, apakah ada pengaruhnya, ada gunanya Bante? Mohon Bante penjelasannya. Ya, ini kan seperti pemancaran cinta kasih ya. Jadi seperti ya memang yang paling mendapatkan manfaat adalah kita sendiri. Kita yang membacakan. Karena apa? Kita memancarkan cinta kasih. Kita mengembangkan cinta kasih. Maka batin kita diisi dengan pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang bermanfaat, sehingga kita menjadi lebih damai, lebih tenang, lebih bahagia. Nah, itu yang paling-paling mendapatkan manfaat adalah kita sendiri. Tetapi apakah orang lain yang tidak mendengarkan mendapatkan manfaat atau tidak? Kalau kita kembali kepada cerita dalam sebuah cerita, saya lupa di mana, tetapi ada sebuah cerita di mana Sang Buddha memancarkan cinta kasih kepada seorang berumah tangga yang pada waktu itu
memiliki kebencian kepada Sang Buddha. Dan ternyata dengan pemancaran cinta kasih beliau, rumah tangga ini kemudian hatinya menjadi lembut. Hatinya menjadi tidak memunculkan kebencian terhadap Sang Buddha. Artinya kekuatan dari cinta kasih kita, kekuatan dari pikiran baik kita, ternyata itu pun juga bisa katakan terasa oleh mereka yang pada waktu itu memiliki pikiran-pikiran yang buruk. Nah, sehingga dengan apa yang terjadi pada Sang Buddha, kita bisa mengatakan bahwasanya walaupun yang sakit tidak mendengarkan, dengan kita memunculkan pikiran cinta kasih, kita membawa batin untuk memasarkan cinta kasih kepada orang tersebut, itu pasti akan ada kekuatan untuk orang yang sedang sakit. Tapi memang alangkah lebih baiknya ketika yang sakit itu memang ikut mendengarkan, sehingga akan secara langsung bisa merasakan niat baik kita, penguncaran parita kita dengan pikiran baik kita, sehingga dampaknya, efeknya pasti akan lebih besar. Maka baik kalau misalnya seperti ada acara Zoom seperti ini, misalnya yang dari pihak keluarga ya bisa bisa ini bisa ikut ya ikut ngerekam atau ikut ngezoom, kemudian pembahasan parita bisa diperdengarkan oleh yang sedang sakit supaya bisa mendengarkan. Ya, Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Bante. Ini ada yang resen, Bante. Dari Saudara Sigit Jogja. Silakan, Saudara Sigit, silakan di-unmute. Selamat malam, Bante, Vandami, Bante. ya baik. Selamat malam. Apa kabar, Bante Santa? Ya baik, baik ya, baik. Kita ketemu terakhir di eh, Dhamma di Pak Arama waktu itu. Sudah Oh dua ya, tahun ya, yang ya. lalu, ya, Mas. Oh udah lama ya, ya. Sudah lama. Bante, saya mau bertanya, Bante, berkaitan sama tadi yang sudah disampaikan. Tadi sudah disampaikan, Bante, ada anatta. Terus kemudian saya juga belajar berkaitan dengan tanpa inti, Bante. Ini apa hubungannya anatta dan tanpa inti yang bisa kita ambil dalam pegangan kehidupan sehari-hari, Bante? Sehingga apa yang tadi disampaikan anatta dan hubungan anatta dan tanpa inti ini menjadi pegangan kami menjalani kehidupan sehari-hari, Bante. Demikian, Bante. Terima kasih. Sadu. Ya, ya sebenarnya anatta dan tanpa inti dua hal yang tidak berbeda, artinya sama. Kita berbicara anatta atau tanpa self, tanpa diri, artinya juga tanpa tanpa adanya inti, tidak ada inti yang kekal. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya kita tidak melekat, tidak begitu menggenggam apa yang dianggap menjadi milik kita. Secara kesepakatan ada hal-hal yang memang dikatakan sebagai milik. Ini rumahku, ini tubuhku, ini perasaanku, ini hartaku, ini istriku, ini suamiku, dan seterusnya. Secara kesepakatan. Tetapi secara kebenaran yang tertinggi, mereka itu bukan milik yang sesungguhnya. Kenapa? Karena mereka sifatnya adalah tidak kekal. Mereka tidak bisa dipertahankan. Karena tidak kekal, tidak bisa dipertahankan, pasti akan berpisah dari kita. Walaupun kita sudah berusaha berjuang untuk mempertahankan, pasti akan berpisah dari kita, maka mereka bukan milik yang sesungguhnya. Nah, melihat bahwa mereka itu bukan milik yang sesungguhnya, termasuk perasaan kita, termasuk tubuh kita tidak bisa mempertahankan sesuai dengan keinginan kita, itulah juga yang disebut sebagai anatta. Anatta itu adalah apa? Bahwa ada fenomena tetapi tidak kekal. Tidak ada yang intinya, tidak ada yang kekal. Semua berubah, hanya muncul kemudian lenyap. Nah, dengan kita melihat demikian, maka walaupun seseorang memiliki sesuatu secara kesepakatan,
tetapi batinnya tidak melekat karena tahu bahwa itu pun juga pasti akan berpisah terhadap apapun, termasuk keluarga, harta benda, tubuh ini, semua pasti akan berpisah dari kita. Nah, sehingga dengan demikian batin menjadi lebih damai, menjadi lebih tenang, ketika perubahan terjadi tidak menjadi gelisah, tidak menjadi yang menderita. Karena kita sudah paham bahwa tidak ada satupun yang sesungguhnya sejatinya adalah milik kita. Dan itulah yang disebut sebagai konsep anatta, konsep tanpa inti. Karena anatta muncul karena anicca. Jadi melihat anicca atau melihat ketidakkekalan adalah melihat anatta, ketanpadirian atau ketanpa intian. Ya, itu satu hal yang patut baik untuk kita renungkan. Ya, gitu. Berarti kalau mohon maaf Bante, kalau misalnya apa yang sebetulnya apa yang kita miliki itu ya karma perbuatan kita Bante, ya? Yang kita miliki Ya, sebenarnya. secara kesepakatan, bahkan karma pun juga sebenarnya kan masih dalam konteks alam tumimba lahir. Ada karma, ada perbuatan, ada buah perbuatan. Tetapi kemudian buah perbuatan itu pun juga sifatnya tidak kekal, masih berubah, tidak bisa dipertahankan. Orang kemudian menjadi kaya. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan yang lampau. Tapi apakah kekayaan yang dia miliki itu kekal? Tidak kekal. Orang kemudian terlahir dengan wajah yang menawan karena perbuatan yang lampau. Tapi apakah wajah yang menawan tersebut itu kekal? Juga tidak kekal. Maka walaupun secara kesepakatan bahwa ini adalah milik karena ini adalah hasil dari perbuatan saya, tetapi secara hakiki, secara ultimate pun itu pun juga bukan sebagai milik. Dan itulah anatta. Bisa dipahami ya? Baik Bante, jadi kalau boleh saya simpulkan, memang anatta ini untuk bagaimana kita itu bisa menerima kasunyatan dan tidak melekat Bante. Intinya begitu Bante Betul, ya, betul sekali. Iya, betul, betul. gitu ya. Iya, baik. Iya, iya, betul itu. Baik. Terus kemudian sebetulnya sesungguhnya apa yang kita miliki Bante sebetulnya? Tidak ada. Tidak ada, tidak ada ya. Sejatinya ya. Kan tadi kan disampaikan ada kebenaran kesepakatan. Jadi kalau dalam bahasa Dhamma namanya samuti saja. Kemudian ada kebenaran paramata, kebenaran yang sejati. Paramata saja. Ya, secara kesepakatan ya memang ini rumahku, ya kan, ini hartaku, ini tubuhku, kesepakatan. Tetapi sejatinya kebenaran yang sebenarnya tidak ada yang menjadi milik sejati, tidak ada. Ya, begitu ya. Ya, Ya, terima kasih Bante. Semoga bisa dipahami ya, saudara ya. Singgit. Oke, sadu, sadu, sadu. Selanjutnya ada yang resen lagi dari saudara Henry Gunawan. Silakan Henry. Ya, selamat malam Bante. Izin bertanya. Ya. Saya mau tanya tentang Parisuddhi sila itu sebenarnya apa? Apakah itu sila yang hanya dijalankan oleh para biku begitu? Dan apa hubungannya itu dengan dilihat dari aspek cetana dan cetasika, Bante? Itu saja, Bante. Terima kasih. Parisuddhi sila, parisuddhi kan artinya adalah pemurnian. Nah, sila itu sila, pemurnian sila. Kadang juga menggunakan istilah lain, sila wisuddhi. Nah, jadi pemurnian sila. Kalau di dalam yaitu terutama 7 tahap pemurnian atau sata wisuddhi, ya yang kedua, yang pertama adalah sila wisuddhi, pemurnian sila. Nah, di sini kalau di dalam penjelasannya, pemurnian sila di sini tergantung dari masing-masing, ya katakan kalau seorang rumah tangga kemudian mempraktikkan 5 sila dengan murni,
Ya, jadi tidak melanggar 5 sila itu sudah bagian dari parisuti sila atau sila wisuti. Terus kalau seorang samanera mempraktikkan 10 sila dengan tidak melanggar 10 sila itu sudah bagian dari parisuti sila. Dan kalau kami para biku mempraktikkan 227 sila dan tidak betul tidak melanggarnya, maka disebut parisuti atau wisuti atau pemurnian sila. Lantas bagaimana dengan tadi cetana cetasika ya? Cetana itu bagian dari cetasika ya. Jadi cetana itu bagian dari cetasika atau faktor batiniah. Ya tentu sila ini sebenarnya masih dalam konteks yaitu ucapan dan perbuatan jasmani. Jadi sila itu selalu dalam konteks perbuatan jasmani maupun perbuatan dari ucapan. Walaupun kemudian perbuatan ucapan dan jasmani ini sebenarnya juga manifestasi dari pikiran. Maka sebenarnya kita bicara tentang pikiran yang baik, yang kemudian kita bicara pikiran yang buruk, itu ada 3. Jadi pikiran yang buruk itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah witikama, kemudian yang kedua adalah pariyutana, yang ketiga adalah anusaya. Ini dalam kitab komentar, ya, termasuk dalam kitab komentar Abhidhamma, dalam Atas Salini. Nah, witikama itulah pikiran yang buruk yang kemudian termanifestasi ke dalam ucapan dan perbuatan jasmani. Yaitu apa? Pikiran yang buruk kemudian membawa seseorang untuk membunuh, untuk mencuri, untuk berzina, untuk berbohong. Itulah adalah pikiran buruk yang sangat kasar, disebut witikama. Nah, artinya seseorang melakukan perbuatan jahat melalui jasmani dan ucapan itu muncul dari pikiran buruk. Nah, tetapi ya bagaimana kemudian seseorang bisa melenyapkannya, pikiran-pikiran buruk yang sangat kasar tersebut, itulah kemudian seseorang membutuhkan untuk mempraktikkan sila, mempraktikkan kemoralan. Tetapi walaupun pikiran buruk yang termanifestasi ke dalam ucapan perbuatan jasmani itu sudah tidak ada, masih ada pula pikiran buruk yang di dalam pikiran itu sendiri, yang itu tidak termanifestasi ke dalam ucapan dan perbuatan jasmani. Jadi yang kedua, yaitu pariyudhana. Pariyudhana itu adalah bursting out atau seperti meledak. Pikiran buruk yang terlihat dengan jelas tetapi tidak termanifestasi di dalam ucapan dan perbuatan jasmani. Nah, di situ harus seseorang mempraktikkan meditasi. Ini lebih mengacu kepada 5 niwarana atau 5 rintangan batin, yang itu seseorang mempraktikkan meditasi, ya paling tidak adalah meditasi ketenangan. Nah, tetapi walaupun demikian, ada pikiran-pikiran buruk yang halus sekali, disebut sebagai anusaya, yang itu kemudian harus dilenyapkan pula dengan mengembangkan kebijaksanaan dengan vipassana. Itu dalam kitab komentar. Maka hubungannya dengan cetana ya tentu ketika seseorang melakukan kejahatan dengan ucapan dan perbuatan jasmani itu adalah muncul dari cetana yang buruk, terlalu kasar sehingga sampai termanifestasi ke dalam ucapan dan perbuatan jasmani. Tapi kalau kemudian cetananya baik, ya tentu tidak akan melakukan perbuatan buruk melalui ucapan maupun perbuatan jasmani. Tetapi walaupun demikian, ada tidak cetana-cetana atau katakan kehendak-kehendak atau niat-niat yang di situ memunculkan perbuatan yang buruk tetapi tidak sampai kepada ucapan dan perbuatan jasmani ya banyak sekali. Sangat banyak termasuk ketika orang memiliki pariyudhana, ya kotoran batin berupa pariyudhana atau anusaya, semua itu muncul dari sebuah cetana atau kehendak. Ya, semoga bisa dipahami ya. Ya. Terima kasih Bante. Ya, baik. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Bante. Selanjutnya tadi Mem Sally ada raise hand ya? Apa masih mau lanjut untuk bertanya? Eh, Wandami Bante, Ya, baik. gimana ceritanya di Amerika Bante? Ceritanya
Ya, ini apa? Kalau di Kanada lagi dingin, musim spring tapi lagi dingin, sampai 2 derajat, 3 derajat. Tapi begitu sampai ke LA, Los Angeles, pernah sih 42 derajat, panas. Iya, Umpanya, Ban- umpanya, umpanya cukup lumayan, ya, saya lumayan. saya benari puja bakti Bante. Ya, ada Waisak, ya ada Waisak. Di Kanada ada retreat meditasi, ya, family retreat dan seterusnya. Hmm. Mhm. Iya. Sebetulnya saya ini pengen tanya Bante. Itu tadi Ya, dari pertanyaan saya. Kalau Bante kan bercerita tadi bahwa Sang Buddha itu memancarkan cinta kasih kepada seorang ibu berumah tangga yang apa tadi kurang bahagia sehingga beliaunya menjadi bahagia. Itu mungkin ya kalau Sang Buddha yang memancarkan cinta kasihnya mungkin ya kuat. Kalau saya seperti ini mau memancarkan cinta kasih kepada orang yang ganggu-ganggu saya begitu bagaimana Bante? Maksudnya ganggu dalam urusan saya lah. iya. Kita juga harus percaya bahwa ada hukum, kalau di Buddhis ada istilah namanya hukum unsur ya, satu unsur. Artinya kalau kita unsur yang sama itu akan bersatu, unsur yang sama. Artinya kalau kita betul-betul memancarkan cinta kasih, maka atau pikiran kita diisi dengan cinta kasih, maka orang-orang yang di sekitar kita juga pasti adalah orang-orang yang penuh dengan cinta kasih. Dan sehingga memungkinkan sekali bahwa orang-orang yang tadinya punya kebencian terhadap kita pun juga bisa berubah. Karena apa? Karena unsur yang sama akan bersatu. Sementara unsur yang berbeda pasti akan apa berpisah. Ya itulah kenapa tidak hanya yang baik-baik kemudian bersatu, bahkan yang buruk-buruk pun juga bersatu. Ya kan? Kenapa mereka para pemabuk bisa bersatu? Karena unsurnya sama. Kenapa para penjudi bisa bersatu? Karena unsurnya sama. Nah, kalau kita kemudian senantiasa memunculkan cinta kasih, nanti lama-kelamaan pasti yang sama ini pasti akan bersatu. Itu yang juga menjadi satu katakan keyakinan untuk kita bahwa kalau kita selalu berpikir yang positif, yang baik, dalam konteks kita berpikir yang bermanfaat, terus cinta kasih pasti nanti lama-kelamaan apakah orang mungkin yang membenci kita akan menyingkir sendiri atau kemudian mereka akan berubah karena dengan kekuatan dari pikiran cinta kasih kita. Karena yang berbeda itu tidak akan bisa bersama. Maka yang penuh dengan kebencian bisa menyingkir, sementara yang baik-baik itu akan akan mendatang. Eh, Ya kita yakin kita walaupun memang kita kan selalu merendahkan diri kita ya. Oh itu kan Sang Buddha, kalau Sang Buddha pasti bisa, kita mah nggak bisa ya. Itu ya kita juga yakin pula kalau Sang Buddha bisa, kita harus bisa. Kan begitu kan? Iya. ya silanya beda Bante. Ya nggak juga. Ada hal-hal yang yang sebenarnya selama kita punya keyakinan ya tetap kita bisa. Karena ya kita boleh mengatakan ada keajaiban-keajaiban yang terjadi bahkan bukan pada Sang Buddha tetapi pada siswa Sang Buddha juga. Hal-hal yang luar biasa bisa terjadi tidak hanya pada Sang Buddha, pada siswa-siswa Sang Buddha juga bisa terjadi. Ya. Seberapa Jadi seberapa hmm, kuatnya, seberapa lamanya Bante proses itu Bante. wah kalau itu ya nggak tahu kalau lamanya prosesnya bagaimana itu hanya Sang Buddha yang paham. Proses karma itu hanya Sang Buddha yang paham. Proses sebab akibat
dengan berbagai macam sebab-sebabnya, kemudian Suaranya hilang ya. Bante, kayaknya jaringannya kurang bagus nih, agak nge-lag. Baik, Bante, kalau Bante mendengar suara saya, terima kasih atas penjelasan Bante. Semoga Bante tetap sehat dan bahagia. Aduh, sadu, sadu. Kita tunggu dulu ya. Kayaknya Bante, ah, Bante tadi dengar Bante dari Bu Seli. eh, Soalnya tadi Bante frozen ininya, jaringannya. gimana sekarang? Sudah oke? Sudah suaranya sudah kedengaran, tapi gambar Bante, oh, Bante ke kick out. Kita tunggu sebentar ya, sampai Bante masuk kembali. Malah keluar live ya. Iya. Oh, ini ada Bante sih, cuma videonya nggak bisa ditampilin. Ada kok Sen, Bante Sen. Iya, Jaringan ya mungkin ya. iya. Mungkin Bante keluar dulu, Bante terus masuk kembali, Bante. Ini sudah Oke, jelas, Bante. sudah? Iya, Ya, Oke. iya. Terima kasih. Sudah cukup mudah bisa dipahami ya, Bu Seli ya. Tadi. Oke. Ini ada dua pertanyaan di chat, kolom chat Bante. Dari saudari Miss Niora. Sotihotu Bante, izin bertanya, ketika kita sakit fisik atau jasmani, tidak jarang mempengaruhi batin kita, sehingga dalam hal ini batin menjadi sulit untuk tenang. Bahkan seringkali muncul rasa sedih, marah. Terlebih ketika kita dikecewakan oleh seseorang yang kita sayangi, batin menjadi sangat gusar. Kesedihan muncul bertubi-tubi. Pertanyaan saya, bagaimana cara menghadapi dan menyadarkan serta menekankan kepada diri agar tidak melekat berlebihan terhadap kondisi batin yang sedang kecewa dan sedih tersebut, Bante? Ya, tadi bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal, pasti mengalami perubahan, bahwa tidak ada satupun hal yang kita anggap sebagai milik itu pasti selalu bersama dengan kita, pasti berubah. Nah, karena perubahan itulah makanya kita berjuang untuk tidak melekat dengan apapun yang dianggap sebagai milik. Nah, dengan demikian kita tidak akan menjadi terlalu bersedih, menjadi kecewa ketika perubahan, perpisahan terjadi. Karena ya memang segala sesuatu pasti berubah. Dan tidak ada satupun yang berubah kemudian terus bersama dengan kita. Perpisahan terjadi. Apakah perpisahan kita kita yang pergi duluan karena kematian, atau mungkin hal-hal yang berada di luar diri kita yang akan pergi duluan? Dan pasti semuanya terjadi. Kalau kita melekati dengan apa yang kita anggap sebagai milik, ya penderitaan pasti akan muncul ketika terjadi perpisahan. Maka latihan kita adalah kita tidak kemudian terseret oleh kemelekatan dengan selalu merenungkan ketidakkekalan. Kita sudah tahu ketidakkekalan, tetapi kenapa kita masih menjadi kecewa karena kita tidak merenungkan secara berkesinambungan. Ya, kita harus merenungkan lagi dan lagi. Terus kita renungkan apapun yang kita miliki, apapun yang dekat dengan kita renungkan bahwa semua itu pasti akan berubah. Perpisahan pasti terjadi terhadap fisik kita, terhadap mungkin keluarga kita, terhadap kekayaan, harta barangkali. Nah, semua itu harus direnungkan lagi dan lagi supaya kekuatan untuk tidak melekat itu semakin besar. Itu yang mesti dilakukan. Iya. Hmm. Sama seperti kalau emosinya
kita Bante emosi, baik itu emosi positif atau emosi negatif muncul karena satu faktor yang menyebabkan itu muncul, yang mengkondisikan itu muncul, eh, bagaimana Bante supaya bisa lebih bisa menyadari. Mungkin beberapa orang juga masih agak sukar Bante untuk menyadari bahwa emosi kita ini sekarang sedang happy atau sedang kebalikannya seperti itu Bante, sehingga kadang-kadang menjadi melekat sekali Bante. Ya itu juga sama bahwa ketidakkekalan tidak hanya terjadi pada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan pun juga harus dilihat bahwa itu adalah tidak kekal. Ya termasuk tidak hanya tadi emosi positif tadi misalnya orang kan berbicara kekayaan itu menyenangkan toh. Orang berbicara punya properti kan menyenangkan kan. Orang bicara punya keluarga itu menyenangkan toh. Tapi kemudian dilihat bahwa itu semua tidak kekal. Semua itu pasti akan berpisah, tidak bisa dipertahankan. Sehingga dengan merenungkan demikian lagi dan lagi, ketika nanti suatu saat harus ada perpisahan atau ada perubahan, rasa kecewa, rasa tidak sakit, rasa katakan ya ketidaksenangan itu tidak muncul karena sudah kuat dengan persepsi ketidakkekalan. Maka anicasanya atau persepsi ketidakkekalan itu bukan sekedar hanya teori saja diketahui tetapi harus direnungkan lagi dan lagi dalam batin kita. Ya, Gitu. sadu-sadu. Terima kasih Bante. Ini ada pertanyaan lagi Bante dari saudara Kevin Marcelo. Selamat malam Bante, Sotihotu Namo Buddhaya. Bante, saya mau bertanya, apakah menjalankan 8 sila atau atas sila itu kalau tidak harus wajib mengikuti Pabaja Samanera? Apakah tidak apa-apa Bante? Karena saya sebagai umat awam kepikiran hari ini mau menjalankan 8 sila. Tapi tidak jadi Bante, walaupun ini di tengah banyak godaan yang saya hadapi sebelum berkeinginan menjalankan 8 sila. Mohon pencerahannya Bante. Ya, 8 sila kan memang salah satu yang mesti diperhatikan berumah tangga. Nah, Tidak harus menjadi seorang pabajita menjadi samanera. Ya, bahkan Sang Buddha kan sering menyampaikan bahwa ketika bulan gelap, bulan terang, atau di pertengahan bulan gelap, bulan terang, rumah tangga punya punya kewajiban untuk mempraktikkan 8 sila. Maka baik ketika kemudian dipraktikkan. Bahkan kapan saja bisa dipraktikkan, tidak harus misalnya menunggu nanti pas bulan purnama atau pas bulan gelap. Kapan saja kalau misalnya kepingin praktek 8 sila, itu sangat baik untuk dilakukan. Tidak harus menunggu dan itu juga menjadi bagian dari melatih batin dengan kita mempraktikkan sila, 8 sila. Ya begitu ya. Jadi nggak harus menunggu kalau menjadi kalau samera memang 10 sila, tidak hanya 8 sila ya. Nah, tetapi kalau mau praktek 8 sila, kapan saja dipraktikkan bisa. waktu-waktu bisa ya Bante, nggak mesti harus Sewaktu-waktu dalam bisa. dalam Betul. momen-momen tertentu, nggak mesti harus seperti itu. Iya. Ya, silakan Yorin mau bertanya. Ya, Wandami Bante. Baik. Ya, masih terkait dengan Atasila tadi. Pernah satu kali ketika saya ke Wihara Dhammadippa, itu Bantenya tiba-tiba menginfokan kalau hari ini adalah hari saat itu adalah hari Uposata. Adakah umat yang ingin menjalankan Atasila pada saat itu? Kalau misalkan ada nanti Bante pada saat itu yang ada akan menuntun pembacaan silanya. Nah, saat itu saya kepikiran, wah, mumpung nih ada yang apa bandenya mau apa mengingatkan pengen gitu, tapi waktu itu kondisi saya tuh lagi full makeup bande, padahal kan salah satunya kan tidak merias ini kan apa tidak merias diri gitu. Nah, kalau misalkan saya tetap ambil tapi nanti setelah puja bakti saya langsung hapus makeup itu, apakah enggak apa-apa bande? Kalau pas waktu saat itu saya ragu-ragu, jadi saya nggak ambil silanya begitu. Ya, kalau full makeupnya itu karena pada waktu itu memang kebutuhan, memang memang katakan diharuskan, atau itu kan begini, kadang-kadang begini, eh
seorang pramugari, ya kan? Karena dia seorang pramugari, mau tidak mau dia harus make up, karena itu pekerjaan mereka. Nah, Iya. sehingga ketika itu terjadi ya mau tidak mau dia maksudnya dia ya tetap menjalankan 8 sila walaupun dia make up tapi make upnya itu bukan bukan harus dikatakan di eh, dalam batin dikuatkan, ditingkatkan bahwa saya make up begini bukan untuk sekadar kecantikan untuk bersenang-senang dalam kecantikan, tapi lebih kepada bahwa ini adalah memang tugas kewajiban pekerjaan saya sebagai seorang pramugari. Bahwa saya harus make up begini. Nah, itu tidak masalah. Tapi kalau kemudian dia make upnya itu hanya untuk bersenang-senang, ya memang itu salah satu hal yang merupakan pelanggaran, tidak boleh dilakukan. Ya. Nah, jadi kepada saudara Yurin pada waktu itu apa gitu kan? Memang memang itu Iya. tugas atau memang bukan tugas. Kalau itu bukan tugasnya, ya cuci muka dulu kemudian minta 8 sila. Oh gitu. Berarti Iya cuci muka dong. dulu, baru nanti nyusul minta 8 sila ya, Iya, Bante? iya dong. Iya, cuci muka dulu. Oh, Dan yang hal lainnya juga adalah bahwa mempraktikkan 8 sila itu tidak harus kemudian ada biku. Minta sila pada biku tidak harus ya. Kalaupun sendiri ya. nggak masalah. Merdeka sendiri untuk praktek 8 sila nggak masalah. Nggak harus ada biku gitu kan. Tapi kalau ada dengan adanya biku kok merasa lebih tekadnya lebih kuat, ya itu bagus, nggak masalah dilakukan. Gitu ya. Baik, Bante. Jadi kalau memang Kemudian betul kalau tadi misalkan misalnya, ya, 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 ya iya kalau gimana? misalkan Lanjut. misalkan yang lainnya, larangan lainnya misalkan menonton video gitu. Kalau misalkan saya nontonnya video dhamma atau membacanya masih berkaitan dengan dhamma gimana, Bante? Nggak masalah, tidak masalah. Jadi kalau nontonnya adalah video-video drama, nggak masalah. Baca Quran, kemudian ya hal-hal yang baik itu nggak masalah. Yang bermasalah kan misalnya nonton misalnya drama Korea, ya banyak drama-drama atau musik-musik gitu kan, musik-musik yang tidak sesuai dengan dhamma gitu kan. Nah, itu yang itu tidak sesuai dalam praktek 8 sila. Baik, Gitu ya. baik, Bante. Iya, terima kasih, Bante. Baik, baik ya. Ya, sadu, sadu, sadu. Makasih, Bante. Ini ada Baik. Mem Sally lagi ingin bertanya. Silakan. Kalau masih belum ready, sudah Ya, ready, oke? eh, pertanyaan saya begini, Bante. Kalau saya melakukan atasila itu kadang-kadang lupa dengerin lagu, Bante. Ya, makanya selain praktek sila juga harus praktek meditasi, mindfulness, mindful itu. Ya, Supaya supaya hal-hal yang mesti dihindari itu tidak lupa. Jadi dengan kita mindful, penuh perhatian terhadap apa yang kita lakukan, nah sehingga apa-apa yang mesti dihindari kita tidak lupa. Karena kadang-kadang seseorang itu melakukan sesuatu atas dasar kebiasaan. Ya, dengan tidak adanya mindful, kemudian apa yang menjadi kebiasaan itu akan muncul. Maka baik pula ketika ada praktek 8 sila, kemudian di hari itu juga diperbanyak dengan meditasi supaya tidak lupa dengan ya, 8 silanya gitu. kalau melanggar batal, Bante ya. Oh, tidak harus lanjutkan, tetap lanjutkan saja. Tetap lanjutkan. Ya, kalau misalnya kok oh, tiba-tiba kok menyanyi gitu kan misalnya gitu, lanjutkan saja. Tidak Eh, tidak ada kata kemudian oh sudah terlanjur nyanyi terus nyanyi terus enggak ada kata demikian. Ya, jadi tetap lanjutkan itu tetap tetap hal yang baik. Tanya lagi, Bante. Kan kadang-kadang itu kan pulang dari kerja gitu belum sempat makan sampai sebelum jam 12 itu makan jam setengah satu, jam satu gitu nggak boleh, Bante ya. Sudah nggak boleh masuk atas sila, Bante. Ya, sebenarnya yang tidak boleh adalah makan setelah tengah hari. Nah, tengah harinya kadang-kadang antara satu tempat dengan tempat lainnya bisa berbeda.
Misalnya kalau kita di Singapura, di Malaysia, itu tengah harinya itu kadang sampai jam 1. Ya, jadi kadang-kadang mereka itu kalau kita tinggal di Malaysia misalnya ya, kadang-kadang kita itu pendapatannya jam 11:30. Nanti jam 12 baru baru makan. Awalnya saya pas ke sana itu pernah kan di sana saya bingung ini kok nantinya kita kok makannya lambat sekali gitu kan. Akhirnya kan saya nggak tahan kemudian saya tanya, oh tengah harinya di sini itu hampir jam 1. Oh pantesan jam 7 pagi pun masih kayak remang-remang. Karena tengah harinya itu ternyata itu sampai sampai hampir jam 1. Ya nggak masalah itu. Kalau ya kita ngitungnya tengah hari bukan ngitung jam sebenarnya sih. Cuma di Indonesia karena lebih ya katakan lebih praktis gitu kan, maka jam 12 dianggap sebagai tengah hari. Iya, baik Bante, Gitu ya. makasih datanya. Iya. Oke. Silakan Yorin, langsung. Iya, Bante. Masih terkait dengan Natasila tadi. Ibu saya kan orang Jawa asli gitu. Suka mengajarkan kalau misalkan hari lahir Jawamu itu untuk diperingati kamu puasa selama 3 hari. Kalau kuat itu ngebleng langsung puasa nggak makan nggak minum 3 hari. Tapi kalau nggak kuat itu sehari-sehari aja. Tapi totalnya 3 hari. Nah itu kan keluarga saya kan semuanya Muslim Bante. Tapi saya sendiri yang Buddhis. Kalau misalkan saya puasanya tuh nggak ngikut puasa yang umumnya, tapi saya ganti dengan cara ala Buddhis, yaitu dengan Atasila, itu apakah nggak apa-apa? Atau sebenarnya ya nggak boleh Kan sangat dicampur-campur kalau aku mau kayak gitu. Atasila terus pas hari lahir Jawa gitu. ya malahan kalau diganti dengan atasila malahan sangat bagus kan. Karena kan kalau kalau hanya ngebleng gitu kan ya itu kan paling ngebleng saja, nggak makan, nggak minum. Tapi kemudian Iya. sila-sila lainnya itu masih bisa dilakukan toh. Oh ya, Tapi kalau malah lebih dalam itu ya. delapan, iya, kalau 8 sila kan tidak hanya masalah tidak hanya tidak makan setelah tengah hari kan, tapi juga tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan hal-hal yang bersifat ya, asusila gitu kan. Itu kan silanya lebih banyak, latihannya lebih banyak dan itu jauh lebih bermanfaat sebenarnya. Tapi kalau misalnya apa mutih hanya makan putih saja, tapi kemudian sambil sambil puasa mutih ke sungai mancing gitu ya sama saja toh. Ini Bante. Kan Jadi nggak begitu masalah kalau ya Bante. iya justru kalau diganti menjadi atas sila lebih bagus. Oh ya, nggak masalah kalau niatnya Oh enggak, dicampur. Oh, saya taruhnya di hari apa kelahiran Jawa gitu. oh enggak masalah itu sangat bagus ya. Jadi pakai 8 sila di hari di hari lahir, oh bagus banget itu. Ya, Iya. Terima kasih Bante. ya baik baik. Ya, Bante, ini ada pertanyaan titipan Bante. Terkait dengan vaksin TBC atau vaksin yang lainnya yang akan datang di masa depan, maksudnya gitu Bante. Kalau memang betul vaksin itu bisa merubah DNA manusia sehingga mereka bisa mengontrol kita. Sejatinya apakah bisa pihak luar memodifikasi kesadaran kita? Gitu Bante pertanyaannya Bante. Ya kesadaran kita itu kan memang atau katakan katakan batin kita lah ya. Batin kita kan memang kalau tidak terlatih itu kan mudah sekali dipengaruhi oleh hal-hal di luar kan. Dipengaruhi oleh fisik kita. Makanya tadi kan, oh fisik sakit, batinnya menjadi cemas kan gitu kan. Ketika ketika sebaliknya juga, ketika batin menjadi cemas, fisik juga akan dipengaruhi. Kemudian melihat sesuatu di luar, kemudian secara batin juga dipengaruhi oleh sesuatu di luar, menjadi suka, menjadi tidak suka. Nah, memang ketika batin kita tidak terlatih, maka mudah sekali dipengaruhi oleh hal yang ada di luar, termasuk dipengaruhi oleh tubuh kita sendiri. Ya kan, ketika batin tidak terlatih. Tapi ketika batin terlatih, ya sebenarnya tidak bisa dipengaruhi oleh tubuh kita. Contohnya apa misalnya?
Tapi ini kejadian pada seorang arahanta ya. Ada seorang arahat yang suatu ketika eh, apa tinggal di kuti, kemudian ada ular berbisa jatuh menjatuhi tubuhnya. Kemudian Bante ini kemudian meminta kepada para biku lain, tolong ya apa angkat tubuh saya keluar sebelum menjadi kaku gitu kan. Kemudian diangkatlah tubuhnya Bante ini, kemudian diangkat keluar. Kemudian ditanya loh Bante, kenapa? Oh tadi ada ular yang mematuk saya. Begitu diangkat di luar, langsung badannya menjadi kaku, meninggal gitu kan. Kemudian ditanya, kemudian mereka datang kepada Sang Buddha dan bertanya, kok Bante ini walaupun badannya apa menjadi kaku dipatok ular, tapi kok tidak memancarkan kegelisahan, kekhawatiran gitu kan. Sang Buddha mengatakan ya karena memang Bante ini bikuni adalah seorang arahanta. Walaupun badan sakit, tetapi tubuh tidak ikut batin tidak ikut sakit gitu kan. Nah, itu terjadi pada seorang arhanta. Artinya ketika batin terlatih ya tubuhnya bisa berubah. Tetapi secara batiniah tetap tenang, tetap seimbang. Namun secara umum memang secara fisik sangat mempengaruhi secara batiniah, secara umum. Tapi ketika batin dilatih, itu tidak mempengaruhi batin. Gitu ya. Ya, jadi kalau batin terlatih itu sama sebelumnya berarti sama seperti kita sudah punya payung, payung pelindung. Betul. Jadi tidak akan bisa terkontaminasi dengan dari luar. Ya, silakan Ci Hermin tadi angkat tangan ya, Resen ya. Mau bertanya, silakan. Ya, selamat malam, Mandami Bante. Baik. Saya mau pertanyaan saya mungkin sederhana aja, Bante. Saya masih bingung masalah kebijaksanaan yang dimaksud di Buddhis, menurut Buddhis itu apa kebijaksanaan secara umum, Bante? Itu juga eh, apakah yang dimaksud dengan kemajuan batin, Bante? Kemajuan batin ini di dalam Buddhis itu yang dimaksud bagaimana, Bante? Mungkin Bante bisa Ya, membantu menjelaskan. Terima kasih, Bante. ya. Kebijaksanaan itu sangat luas. Kenapa sangat luas? Karena inti dari kebijaksanaan adalah mengetahui mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Mana yang terpuji, mana yang tercela. Nah, mana yang patut dikembangkan, mana yang harus ditinggalkan. Itu adalah kebijaksanaan. Dalam kehidupan berumah tangga, seseorang memahami ini tidak bermanfaat, ini bermanfaat. Oh, ketika seseorang tidak melakukan tugasnya sebagai seorang suami terhadap istri, artinya tidak bermanfaat. Oh, seseorang melakukan tugasnya dengan baik sebagai seorang suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, itu adalah kebijaksanaan. Memahami demikian itu juga kebijaksanaan. Tapi kemudian ada kebijaksanaan yang lebih unggul lagi, itu kebijaksanaan yang memang membawa kepada nibbana. Yaitu apa? Kebijaksanaan yang berkenaan dengan empat kebenaran mulia. Nah, seseorang memahami ini duka, ini sebab duka, ini padamnya duka, ini jalan yang membawa kepada padamnya duka, itu kebijaksanaan yang paling unggul. Nah, tetapi inti dari kebijaksanaan adalah seseorang mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Itu yang apa yang paling penting untuk dipahami. Ya, bijaksana itu kalau di dalam bahasa bahasa Jawa itu wicaksana, wicaksana. Kalau dalam bahasa Pali itu wicakhana. Nah, cakha itu adalah mata, melihat. Caksu itu melihat. Wi itu melihat secara mendetil. Atau wi juga mengacu kepada bisa membagi-bagi, melihat melihat sesuatu dan bisa membagi-bagi. Artinya ini baik, ini buruk, ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Itulah bijaksana. Dari kata bijaksana menjadi bijaksana atau wicaksono menjadi bijaksana.
Terus apa itu perkembangan batin secara Buddhis? Ya, ketika batin tidak lagi atau katakan pikiran-pikiran yang buruk yang didasari loba dosa moha itu semakin berkurang, sementara aloba atau amoha itu semakin berkembang, itulah kemajuan batin. Ketika pikiran buruk semakin berkurang, kemudian pikiran-pikiran yang bermanfaat yang membawa kepada nibbana semakin berkembang, itulah kemajuan batin. Jadi kemajuan batin adalah batin yang bebas dari pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, batin yang berkembang di dalam hal-hal yang bermanfaat. Gitu ya. Kalau Bante, curiga itu termasuk tidak bermanfaat atau ada manfaat, Bante? Curiga itu ya tergantung dari proporsinya, proporsinya. Kadang-kadang curiga dibutuhkan dalam hal-hal tertentu. Dari curiga kita bisa bisa katakan menjadi lebih waspada. Tapi dalam konteks yang berlebihan, yaitu menjadi kotoran batin lah. Sedikit-sedikit curiga. Karena curiga kemudian tidak melakukan kebaikan. Misalnya apa? Misalnya eh, di jalan bertemu dengan seorang pengemis. Kemudian muncul curiga. Paling dia ini apa nanti digunakan untuk mabuk-mabukan gitu misalnya. Tidak jadi melakukan kebajikan jadinya. Ya kan? Tapi dalam konteks tertentu juga patut juga waspada. Ya, Ya gitu. ya, ya baik. Terima kasih, Bante. Iya. Ya, sadu. Terima kasih Bante, terima kasih juga teman-teman semuanya yang ikut berpartisipasi dalam memberikan pertanyaan kepada Bante, sehingga juga membantu pencerahan buat kita-kita yang bingung mau bertanya apa di sini, jadi bisa mendapat pengetahuan kita juga. Hanumonana Bante, kita Ya, akhiri baik. pembacaan parita dan tanya jawab kita pada malam hari ini. Semoga pembacaan parita yang kita lakukan malam hari ini bermanfaat buat teman-teman sekarang yang lagi kondisi tubuhnya kurang baik dan semoga bisa mengkondisikan kesehatan dan segera bisa beraktivitas seperti sedia kala. Selanjutnya, mohon kepada Bante untuk memimpin pembacaan parita. Oh ya, maaf Bante, ada satu dari Suhu Kasin untuk menambahkan Ya, wisasana singkat. Silakan baik. Suhu. Ya, terima kasih Upasika Seni yang malam ini begitu semangat, pikirannya sampai melalang buana. Dari Amerika, Afrika, sampai kalau dibahas pasti nantinya lebih seru. Yang kami muliakan Bante Santacito, yang saya hormati para Romo dan Ramani, serta yang saya kasih saudara sahabat kita dimanapun berada saat ini yang mengikuti kesempatan baik yang dalam kondisi mungkin fisik maupun batin yang kurang sehat pasti mendapat suatu imun yang positif. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh luar biasa serangkaian parita sutta maupun gatha yang dibawakan Yang Mulia Bante Santacito. Dan Bante telah membuat step by step yang diterangkan bagi saudara kita yang tanya. Semuanya itu adalah merupakan suatu dhamma yang luar biasa. Maka malam ini kita bersama-sama bertemu untuk suatu kebaikan bagi saudara kita yang sakit jasmani maupun rohani. Semoga yang jasmaninya kurang sehat dapat penanganan para medis dengan obat yang tepat, dengan dokter yang ramah. Kalau rohaninya tidak sehat, tentu harus diwaspadai yang dihindari, yaitu penyakit aib, angku, iri, dengki, dan sombong itu. Kita hindari itu, mudah-mudahan bisa menjadi suatu
kepositifan. Jadi tidak usah khawatir, kita selalu berbuat baik dan benar. Itu yang disarankan yang mulia Bante ini. Anumodana, semoga saudara kita sesama ini membawa manfaat bagi kita sesamanya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk bahagia. Sadu, Sadu, sadu. sadu, Terima kasih, sadu. Suhu Kasin. Selanjutnya kami mohon kepada Bante untuk membacakan parita pelimpahan jasa, Bante. Baik, ya. Ya, mari kita bersama-sama merenungkan semoga kebajikan yang telah dilakukan tidak hanya memberikan kesehatan, kesembuhan bagi yang saat ini sedang menyandang penyakit, semoga pula para mendiang, para leluhur, mereka yang punya hubungan karma dengan kita semua, juga mengetahui kebajikan ini dan semoga mereka ikut berbahagia. Yata wariwaha pura paripurenti sagara ewa mewaito dinang petanang upakapati ecetang patitang tumhang kipame wasamijato sabhe purendo sangkapa cando panaraso yatha mani jodiraso yatha sabhityo vivajando sabharogo vinasato mate bhavatvandarayo sukitiga yuko bhava abhivadana silesa nicang udapacaino cattaro dhammawadanti ayuwanno sukhang balang idang vonyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang vonyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang vonyatinang hotu sukita hontu nyatayo so atalado sukito virulho buddha sasane arogo sukito hohi sahasabe hinyatibi sa atalada sukita virulha buddha sasane aroga sukita hohi sahasabe hinyatibi te atalada sukita virulha buddha sasane aroga sukita hota saha sabbe hinyatipik bhavatu sabba manggalang rakandu sabba devatang sabba buddhanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakandu sabba devata sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba devata sabba sanghanubhavena sada soti bhavantu te. Sadu, Sadu, sadu. sadu. Selanjutnya, mari kita tutup pembacaan parita malam hari ini dengan membacakan nama Karakata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawang Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, teman-teman semuanya, setelah pembacaan parita yang dipimpin oleh Bante Santacito dan juga tanya jawab yang dibimbing oleh Bante Santacito, marilah kita mengungkapkan ungkapan terima kasih kita kepada Yang Mulia Bante. Saya akan memimpin dengan mengawali Owada Wandami dan akan diucapkan bersama-sama Wandami Bante. Bisa di-unmute suaranya semuanya.
okasa Wandani Aviwadhana silisani sangbuddha pacaino Tattaro dhamma vadanti ayuwano sukhang phala Sadhu sadhu Bante. Baik, Mandala, Bante, Malam Mandali, Bante. Pengumuman Baik, mau. terima kasih semuanya. Terima kasih Ya, Pengumuman. Bante. Numodana ya, Bante, baik. selamat Ya, malam. ya, selamat malam semuanya ya. Ya, Ya, selamat Bante. malam. Terima Pengumuman kasih. mau. Malam Ya. Ya, Bante. ya, baik ya. Semoga Bante sudah sehat-sehat, di baik-baik PTA ya Bante? semuanya. Ya, Bante Ya, sehat-sehat baik. selalu. Bante sudah Ya, di baik. PTA? Ya, Pengumuman mau. saya sudah. Ya, baik ya. Saya Anu Modana. Ya, terima kasih ya. Numodana Ya, Bante, baik. Nah, selamat Bante. Baik ya. malam. Saya langsung Malam Bante. meninggalkan Zoom ya. Ya, makasih Ya, Bante. Oke, baik. terima Terima kasih kasih. Bante. Pengumuman Namo mau. Buddhaya. Baik Namo ya. Buddhaya. Ya. Pengumuman. Iya, Pengumuman Romo. ya, baik pengumuman untuk Selasa depan tanggal 17 Juni pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit dipimpin oleh Yang Mulia Bante Tirtanyano Mahathera. Oh, Adapun Bante. bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama-nama yang sakit bisa menghubungi HP saya, HP Ramani Hili, dan juga kepada HP Wihara. Selanjutnya apabila yang sakit sudah sembuh atau tidak perlu dibacakan parita, mohon kami dihubungi kembali supaya nama-nama tersebut bisa kami hapus atau kami coret. Sekalian saya mohon kepada Ramani Hili untuk hari Selasa mimpin ya Ramani. Ya baik, siap Ya, Romo. terima kasih. Hujan deras di Mudah-mudahan sini. semuanya. Satu-satu. Sama Rumah, hujan di rumah sini. saya hujan hujan. ya. Baik. Ya, Mudah-mudahan semua semua. hujan. Terima kasih. Selamat malam semuanya, selamat Malam Terima kasih. semuanya. Sampai Baik. jumpa Ya, minggu sampai depan. ditutup. Semua. Ya, Terima kasih. Namo. Silakan ditutup, Bode. Lili, Mbok De. Oke. Dadah. Baik Romo, terima kasih. Terima kasih Bante, terima kasih semuanya. Dadah Om Swastiastu, Hermin. kasih Halo kita Tio, semuanya. ketemu Sampai besok. ketemu minggu depan. Ya, Sehat, terima bahagia kasih. selalu. Thank you. 5, 4, 3, 2, Dadah 1. semua. Bye-bye. Bye-bye. Bye.